Oke, Icut ya namanya. Iya. Tolong perkenalkan nama lengkapnya. Nama lengkap saya Cut Kalifarania. Dari kelas berapa? Dari kelas 12 MM1. Oke, Icut, izinkan Ibu perkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Raisa Puja Alivia. Ibu adalah guru PPL yang pamongnya Ibu Amelia. Nah, jadi kalian kelas MM1 ini anak-anak bimbingan Bu Amelia kan? Iya. Nah, makanya karena Ibu juga anak bimbingan Bu Amelia, siswa-siswa yang perlu dikonsul sama Bu Amelia sedikitnya Ibu bantu seperti itu. Nah, Ibu dapat laporan nih Cut, kamu sering terlambat ke sekolah. Iya. Kenapa Icut? Karena telat bangun, iya, sama telat di jalan. Telat di jalan. Kenapa bisa telat jalan? Macet kayak gitu. Macet. Rumahnya di mana? Sibreh. Sibreh. Iya. Wow, jauh sekali ya. Dari Sibreh ke sini. Berarti kalau dari Sibreh ke sini kamu butuh berapa waktu di jalan? 15 menit. 15 menit. Ya. Biasa kalau ayah bawa sampai 15 menit sampai ke sini. Cuman kalau misalnya mama yang bawa bisa sampai 20 menit ya. Oke. Kamu tidur jam berapa? Jam 12. Jam 12. Jam 11 juga. Jam 11 juga. Pagi sering terlambat. Yes. Terlambat bangun? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi di jalannya gitu ya. Pun kadang-kadang misalnya Icut bangun cepat karena kan ada adik juga kan, mereka yang telat bangun, jadi Icut harus nungguin orang tuh dulu. Oh iya, oke. Ya, adiknya emang di mana sekolah? Di Min Lambu 1 sama satu lagi di SMP 18. SMP 18. Semuanya diantar sekalian? Ya. Sama? Ayah. Sama ayah. Oke, Icut, kalau misalnya kamu sering terlambat ke sekolah, itu akan berefek kepada nilai kamu, karena nilai karakter, karena kamu menjadi siswa yang tidak disiplin seperti itu. Apakah orang tua kamu tahu? Tahu. Tahu. Udah pernah dikonsul sama orang tua? Belum. Nah, apa respon orang tua terhadap keadaan kamu yang sering terlambat ke sekolah? Udah biasa sih, jadi ya gitu, nggak merasa terlambat. Oke, kepada adik-adik kamu orang tua gimana responnya? Ya sama. Mereka sering terlambat juga pastinya kan? Iya. Kira-kira gimana caranya supaya kamu jangan sering lagi terlambat ke sekolah? Karena ini sangat berdampak kepada nilai karakter kamu. Sebenarnya sih lebih cepat lagi pergi. Sebenarnya kalau misalnya cepat bisa, cuman karena harus nunggu mereka, terkadang ya jadi telat kayak gitu. Tapi terkadang sih juga ada datang cepat tepat waktu ke sekolah. Jadi adiknya jam berapa bangun? Biasanya kalau Icut bangun udah jam 6 udah bangun, mereka jam 7 tuh baru bangun. Jam 7 baru bangun. Icut jam 7. Jam 7 itu matahari udah keluar loh Icut. Itulah. Jadi kalau dari menurut ibu gitu ya, adik-adik kamu harus diberikan bimbingan sih untuk dapat jangan sering terlambat gitu bangunnya, karena sayang kakaknya gara-gara adiknya ya kan. Pernah nggak bicara sama adik supaya jangan telat? Pernah gimana? Sering, setiap pagi tuh selalu Icut bangunin, tapi orang tuh nggak pernah mau bangun. Terus malamnya juga Icut selalu bilang suruh tidur cepat kayak gitu segala macam, tapi nggak dengar juga. Adiknya jam berapa tidur? Itu juga sih sama sih, jam-jam 12 kayak gitu. Ada juga yang tidur cepat misalnya jam 10 udah tidur, tapi tetap juga bangun telat kayak gitu. Adiknya SMP? Ya. Satu lagi? Min sama SMP berarti. Subuh jam berapa? Subuh bangun, habis sholat subuh tuh kami masih tidur balik kayak gitu. Tidur lagi? Jangan tidur lagi selesai subuh. Sekarang subuh tahu nggak jam berapa? Jam setengah 5. Setengah 6 subuh sekarang. Kalau kalian siap subuh tidur lagi, udah jelas kalian telat sekolah. Karena sholat 10 menit lah, ataupun 5 menit. Kayak 10 menit ya karena pagi. Nanti ada gosok gigi ini itu lagi kan. Jadi udah setengah 6.
udah 5:30 kalian udah bisa langsung mandi supaya jangan telat sekolah. Memang Icut, kalau kita merasa gitu, ini masih pagi, belum terbit mataharinya, belum nampak cahayanya, masih gelap. Tapi coba lihat jam, jangan lihat matahari. Ya. Seminggu berapa kali kamu telat? 2. 2 seminggu. Sekolah dalam 1 semester berapa? 1 bulan lah, berapa kali kamu telat? Banyak. Banyak. Icut, ibu berikan saran seperti yang tadi ibu bilang. Kalau misalnya kamu harus bilang sama adik kamu dan mohon respon dari orang tuanya lebih lebih baik. Jangan, Icut tolong sampaikan baik-baik kepada orang tua bahwasanya Icut udah ditegur sama guru BK di sekolah. Icut udah ditegur sama guru di sekolah pas piket, kena hukum kan karena telat. Jadi itu juga akan memberikan Icut tidak efektif dalam belajar karena jam belajar Icut udah habis ketika masa hukuman gitu, masa diberikan hukuman ketika telat kan udah jadi nggak efektif. Lebih-lebih Icut kelas 3 nanti resikonya malah nggak dilulusin, gimana ya kan? Jadi dia harus lebih cepat lagi untuk ke sekolah. Bilang baik-baik sama orang tua. Kalau menurut ibu lihat, kalau Icut udah memang cepat bangunnya kan, tapi dari adik-adik dan juga orang tua kayak biasa aja. Nah berarti Icut harus bilang baik-baik, memberikan kesadaran kepada adik-adik dan juga bilang kepada orang tua bahwasanya Icut harus cepat ke sekolah karena udah ditegur sama guru dan Icut udah kelas 3. Nanti berdampak ke nilai Icut, ke kelulusan Icut. Oke, paham Icut? Paham. Oke, terima kasih Icut. Sekarang Icut udah bisa kembali ke kelas. Harapan ibu ke depan Icut tidak telat lagi. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Salam.